lihat sudah utuh. Silakan. Ya, good afternoon Terdadi dan teman-teman semuanya. Seperti yang telah kita lihat di screen bersama-sama, kami dari kelompok 7 akan presentasi mengenai fakir berbahasa Indonesia. Nah, teman-teman, apa yang barusan saya ucapkan ini tadi adalah gejala bahwa masyarakat Indonesia itu mengalami fakir berbahasa Indonesia. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini presentasikan topik ini dengan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Jesenia Loreta dengan akhiran NIM 006, dengan rekan saya Debra dengan akhiran NIM 003, Jessica Aurelia akhiran NIM 004, dan Jessica Hana akhiran NIM 005. Selanjutnya, nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Suara tidak terdengar. Suara. Ya, sebentar ya Pak. Ya. Kalau tidak bisa, nanti bisa dikirim Teams saja ya videonya, nanti diunggah di Teams. Oh, siap, baik Pak. Ya. Nah, karena ini diam dan tidak ada suara ya gitu. Kalau bisa diusahakan boleh, tapi kalau Teams nanti dikirim di Teams. Ya bisa di setel semua. Ya. Kalau seperti itu, saya akan lanjutkan presentasinya. Jadi, di video yang tadi itu sebenarnya menceritakan bahwa kalau anak-anak Jaksel curhat itu gimana sih? Jadi mereka itu akan biasanya menggunakan kata-kata which is atau kata-kata literally yang biasanya digabung dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ke slide selanjutnya. Nah, berdasarkan video tadi, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya bahasa Indonesia adalah bahasa yang sering harusnya digunakan oleh Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Hal ini telah disepakati sejak Sumpah Pemuda, seperti yang kelompok 9 tadi sampaikan, bahwa itu sudah menjadi, kita sudah junjung bersama-sama gitu di Sumpah Pemuda. Dan juga pada 18 Agustus 1945, itu telah menjadi bahasa utama kita sebagai masyarakat Indonesia.
Maka dari itu seharusnya bahasa Indonesia ini digunakan secara baik dan benar dalam percakapan resmi maupun percakapan sehari-hari. Namun dalam prakteknya bahasa Indonesia itu tercampur dengan bahasa-bahasa daerah dan juga bahasa-bahasa asing. Misalnya adalah bahasa Inggris seperti yang seharusnya kita lihat di video tadi. Nah, hal ini menimbulkan gejala-gejala fakir berbahasa Indonesia. Misalnya, yang pertama adalah penggabungan kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang misalnya tadi saya contohkan, seharusnya ada kata-kata bahasa Indonesia selamat siang, tapi saya malah menggunakan good afternoon. Itu juga contoh penggabungan kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Selanjutnya, gejala yang kedua adalah kesulitan dalam menyusun kata-kata dengan benar. Gejala ini mungkin mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang gramatikal atau tidak dapat menggunakan kata-kata yang tepat. Dan gejala yang terakhir adalah kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Fakir berbahasa Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan pikiran dan gagasan mereka dengan jelas dan efektif dalam bahasa Indonesia. Nah, semuanya itu muncul gejala fakir bahasa Indonesia ini yang sangat terkenal seperti di video tadi, yaitu bahasa Jaksel. Atau sebenarnya bahasa Jaksel itu apa? Bahasa Jaksel itu sebenarnya bahasa gaul yang kadang tuh digabung-gabungkan dengan bahasa Inggris, kemudian dianggap keren oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya, akibat dari bahasa gaul atau bahasa Jaksel ini apa sih sebenarnya? Nah, akibat dari kejadian dan gejala ini dapat menimbulkan kecemasan bahwa kemampuan penggunaan bahasa Indonesia menjadi semakin menurun dan tergeser dengan bahasa asing. Sehingga, hal tersebut dapat berdampak negatif pada identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, kami membahas beberapa bagian penting dengan latar belakang ini. Yang pertama, apa yang dimaksud fakir berbahasa Indonesia? Kedua, bagaimana keadaan nyata dalam masyarakat terkait penggunaan bahasa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi fakir berbahasa Indonesia? Topik-topik ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Kepada JJ, dipersilahkan. Baik, terima kasih JC. Selanjutnya ada 4 subbab yang akan kami bahas pada bagian ini. Yang pertama mengenai deskripsi konseptual, yakni yang pertama adalah definisi bahasa Indonesia itu sendiri. Tentu kita sudah tidak asing dengan bahasa Indonesia, karena bahasa ini adalah bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu bahasa. Jadi, bahasa adalah suatu alat yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, yakni berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh indera pengecap manusia. Jadi, sudah jelas bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa dan masyarakat pada hakikatnya terikat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat dalam sebuah negara menggunakan bahasa yang berbeda dengan masyarakat di negara lain. Bahasa Indonesia juga adalah jati diri dan juga identitas bangsa Indonesia, serta media komunikasi utama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi. Boleh di next? Nah, dewasa ini kita sebagai remaja tentu juga udah tidak asing lagi dengan istilah bahasa gaul yang banyak digunakan oleh kita dalam percakapan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya apa sih bahasa gaul itu? Boleh di next? Jadi bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an, di mana bahasa tersebut hanya dimengerti oleh golongan tertentu. Bahasa ini umumnya dipakai dan digemari oleh remaja. Ada tiga ciri bahasa gaul, yakni singkat, lincah, dan juga kreatif. Perkembangan dunia menyebabkan perkembangan bahasa gaul, di mana bahasa gaul dapat mengalami pengurangan atau penambahan kata seiring berjalannya waktu. Beberapa kosakata baku bahasa Indonesia mulai tercampur dan bahkan tergeser dengan kehadiran kosakata dalam bahasa gaul. Umumnya, kosakata bahasa gaul diserap dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa sandi yang digunakan oleh remaja dan keberadaannya menggeser penggunaan bahasa Indonesia. Boleh di next?
Nah, berikut yang akan saya bahas adalah topik yang relevan dengan penggunaan bahasa Indonesia saat ini, yakni mengenai fakir bahasa Indonesia. Pertama-tama, kita perlu mengenal apa itu fakir. Nah, kata fakir ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna miskin. KBBI mendefinisikan kata fakir sebagai suatu kondisi di mana seseorang sangat berkekurangan atau miskin. Penggunaan kata miskin di sini tidak selalu mengacu pada dimensi ekonomi atau kemiskinan secara harta, benda, dan materi saja, namun juga dapat dikaitkan dengan faktor intelektual, yakni keterampilan berbahasa. Istilah atau kosakata asing, dalam hal ini bahasa Inggris, marak digunakan dalam komunikasi antar masyarakat Indonesia. Salah satu contoh nyatanya adalah penggunaan bahasa gaul atau bahasa jaksel oleh remaja. Padahal padanan kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia yang tercantum dalam KBBI. Namun, karena jarang digunakan atau tidak populer dalam percakapan sehari-hari, kosakata dalam bahasa Indonesia menjadi terlupakan dan tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia sendiri. Akibatnya, masyarakat Indonesia menjadi fakir berbahasa Indonesia. Jadi, fakir bahasa Indonesia adalah suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia mengadopsi kosakata asing dalam proses komunikasi tanpa menyadari bahwa terdapat padanan katanya dalam KBBI, sehingga kosakata dalam bahasa Indonesia tersebut menjadi terlupakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jin. Terima kasih CC. Sekarang saya akan membahas mengenai kondisi penggunaan bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Penggunaan bahasa Indonesia sendiri pada dasarnya telah banyak berubah dibandingkan bahasa bakunya. Banyak daerah di Indonesia yang telah berubah kata baku menjadi kata-kata yang dianggap menjadi lebih keren atau lebih mudah diucapkan, seperti yang tadi udah JC jelaskan. Gejala kefakiran ini juga nampak semakin parah dalam percakapan sehari-hari. Sebagai contoh, kebanyakan remaja di Jakarta Selatan atau yang sering disingkat sebagai Jaksel itu menggunakan kata-kata kayak aku, saya itu menjadi I, ataupun kamu menjadi you, atau misalnya menggunakan kata maaf menjadi bahasa Inggris yaitu sorry dalam percakapan sehari-harinya. Terdapat juga kata-kata lain seperti mantap, asik, dan juga bahasa-bahasa lain dalam penyelipan percakapan. Penyelipan kata bahasa asing ini terkadang terjadi agar mereka merasa menjadi lebih gaul. Namun, bisa jadi kata bahasa asing itu secara otomatis terlontar begitu saja karena sudah banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, ini hanyalah contoh dari kasus kecil yang memang terjadi karena adanya faktor lingkungan maupun didukung dengan pendidikan mereka yang mengajarkan menggunakan bahasa Inggris. Sebagai contoh, dalam PPT ini, aku itu biasanya disebut sebagai gua, I, ataupun ada cantik, biasanya orang-orang lebih sering menyampaikannya dengan kata cakep, ataupun ibu biasanya sering kita ucapkan dengan nyokap. Next. Selanjutnya, terdapat 5 faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan bahasa asing di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah globalisasi. Bahasa Indonesia tidak secara signifikan dapat mempengaruhi proses globalisasi, karena bahasa Indonesia tidak digunakan secara global. Berlawanan dengan hal tersebut, era modern menuntut adanya penguasaan teknologi di berbagai bidang. Umumnya, teknologi-teknologi tersebut diproduksi dengan basis bahasa Inggris yang berkedudukan sebagai bahasa global, sehingga setiap orang di seluruh dunia dapat mengoperasikan teknologi tersebut. Generasi muda di Indonesia adalah generasi yang modern, sehingga mereka akan terus memperkaya diri mereka dengan bahasa Inggris agar mereka tidak kalah dengan perkembangan teknologi. Yang kedua adalah media massa. Perkembangan teknologi menyebabkan banyaknya media massa seperti film, musik, dan televisi yang berasal dari luar negeri. Semakin mudah diakses dan semakin populer di kalangan remaja Indonesia. Banyak platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, dan Amazon Prime Video menawarkan akses ke banyak film dan serial televisi asing. Bahasa yang digunakan dalam media massa tersebut umumnya adalah bahasa asing. Hal tersebut membuktikan bahwa penyebaran bahasa asing di Indonesia tidak hanya melalui kontak langsung antar masyarakatnya, melainkan dapat disebarkan oleh media. Yang ketiga adalah persepsi penggunaan bahasa asing lebih unggul daripada bahasa Indonesia. Rasa inferior masyarakat Indonesia terhadap budaya Indonesia lah yang sebenarnya membunuh bahasa Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan paradigma yang menyatakan bahwa bahasa asing lebih unggul daripada bahasa lokal. Hal tersebut dibuktikan melalui banyaknya selebriti asal Indonesia yang menyekolahkan anaknya di sekolah internasional yang umumnya menggunakan kurikulum Cambridge, di mana dalam proses komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Paradigma tersebut
juga mendorong banyak orang Indonesia untuk lebih sering menggunakan bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris untuk meningkatkan status sosial. Yang keempat adalah keinginan mengembangkan bisnis. Modernisasi mendorong para pemilik bisnis lokal, khususnya pebisnis muda, untuk terus mengembangkan bisnis. Para pebisnis memerlukan manajemen dan strategi yang tepat agar bisnis mereka dapat menembus pasar internasional. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan rekan bisnis dari luar negeri dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris. Oleh karena itu, bahasa asing marak digunakan oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali para pemilik bisnis lokal. Yang kelima adalah ketidaktahuan akan adanya padanan kata bahasa Indonesia untuk istilah asing yang sebelumnya sudah saya singgung. Pemutakhiran KBBI dilakukan dengan tujuan menambah kosakata baru. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengetahui adanya padanan bahasa Indonesia untuk istilah-istilah asing yang sering mereka gunakan. Boleh di next? Berikut adalah beberapa contohnya. Salah satunya adalah kosakata dalam bahasa asing yang sering kita sebutkan, yakni online. Padanan kosakatanya sebenarnya ada di dalam KBBI, yakni daring atau dalam jaringan. Kata yang kedua adalah offline. Padanan katanya adalah luring atau luar jaringan. Drive-thru, padanan katanya adalah lantatur, layanan tempat turun. Kosakata bahasa asing lainnya adalah upload, padanan katanya mengunggah. Catering memiliki padanan kata jasa boga. Loudspeaker memiliki padanan kata pengeras suara. Kata download memiliki padanan kata unduh. Kata waterproof memiliki padanan kata tahan air. Kata translate memiliki kata terjemah. Dan yang terakhir ada kata blender memiliki padanan kata yakni pelumat, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, lalu apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi fakir berbahasa Indonesia ini? Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan demi mengurangi fakir berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan meningkatnya akses pendidikan berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia dalam masyarakatnya. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Peningkatan literasi masyarakat dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan membaca, mengikuti kursus pelatihan menulis, dan lain-lainnya. Dengan meningkatkan literasi, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI. Yang ketiga adalah memfasilitasi kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dalam menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Next. Yang keempat ada mendorong menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat dan pemerintah dapat mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menggunakan kampanye, lomba menulis, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selanjutnya juga ada menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia. Salah satu contohnya adalah menyediakan aplikasi belajar bahasa Indonesia, aplikasi kamus Indonesia, dan lain-lain. Yang keenam, ada kerjasama dengan lembaga pendidikan atau pihak swasta. Pemerintah atau masyarakat dapat bermitra dengan lembaga